Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sahabat Raniri dan pendengar radio Assalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah pertemukan kita melalui media ini untuk kita saling menasihati para sahabat Raniri yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis dari Salman Al-Farisi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Ibnu Khuzaimah, bahwa Rasulullah menyebutkan salah satu dari kelebihan Ramadan itu bahwa dijadikan pada malam hari ibadah malamnya adalah sebagai ibadah sunat. Ja'ala siyamahu fariḍah wa qiyama lailihi tatawwu'a. Allah jadikan siangnya puasa ibadah wajib, solat malamnya adalah ibadah sunat. Solat malam di bulan Ramadan, kata Abu Hurairah dalam hadis Sahih Bukhari, itu sangat didorong oleh Rasulullah SAW untuk dikerjakan sekalipun tidak sampai dengan wajib. Kata Abu Hurairah, raghaba Rasulullah SAW fi qiyami Ramadan wa lam ya'mur bi'azimah. Rasulullah memotivasi untuk kita mengerjakan solat malam di bulan Ramadan walaupun tidak menjadi sampai ke level wajib. Sahabat Aran ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, betul ada solat malam di luar Ramadan, yaitu salat tahajud atau disebut dengan qiyamul lail, dan juga ada solat witir. Tetapi ada perbezaan antara salat malam di bulan Ramadan dengan salat malam di luar Ramadan. Salat malam di luar Ramadan yang disebut dengan tahajud tadi atau qiyamul lail, itu semua pendapat para ulama mengatakan bahwa itu sunatnya kita kerjakan masing-masing, tidak berjamaah. Begitu juga witirnya. Walaupun mazhab Syafi'i misalnya berpendapat kalau dikerjakan berjamaah boleh, tapi tidak dianjurkan berjamaah. Sementara salat malam di bulan Ramadan yang kemudian diberi nama dengan At-Tarawih, itu semua ulama berpendapat adalah dia disunatkan berjamaah baik laki-laki maupun perempuan. Ini berdasarkan kepada apa yang dicontohkan Nabi, 2 malam beliau keluar mengerjakannya berjamaah. Kemudian Nabi tidak keluar lagi karena takut ketika ditanya akan menjadi ibadah wajib. Kemudian dikerjakan oleh Umar di zaman beliau menjadi khalifah secara berjamaah, turun-temurun kemudian secara berjamaah, sehingga ijma' bahwa tarawih itu adalah sunatnya secara berjamaah. Nah, di samping itu juga bahwa salat tarawih di bulan Ramadan itu pahalanya begitu luar biasa. Nabi SAW bersabda dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang salat tarawih di bulan Ramadan, maka kalau itu dorongannya karena iman dan mendapatkan pahala yang dijanjikan Allah, ini menjadi keampunannya bagi dosa-dosa yang telah lalu. Maka oleh karena itu hendaknya masing-masing kita berusaha sekuat tenaga bagaimana kita tidak melewatkan untuk mengerjakan solat tarawih setiap malam di bulan Ramadan, terutama lagi adalah ketika memasuki 10 akhir daripada Ramadan. Karena apa? Karena kita kalau sudah berakhir Ramadan mau cari lagi solat malam yang kedudukannya seperti solat malam di bulan Ramadan, itu sudah tidak ada lagi. Maka ada hal yang perlu kita perbaiki daripada masyarakat kita dalam beribadah tarawih. Banyak masyarakat kita tarawihnya di malam pertama masjid itu mana-mana penuh, tapi kemudian perlahan-perlahan bergerak terus, maka malam pertengahan sudah tinggal setengah masjid lagi. Di 10 akhir yang sangat dianjurkan untuk kita hidupkan solat malamnya, malah di 10 akhir itulah kemudian banyak masjid yang tinggal hanya 1, 2, 3 saf lagi. Sementara kalau kita lihat mana-mana warung kopi di Aceh ini kemudian dipenuhi oleh orang yang mendatangi warung kopi. Berarti ada perpindahan jamaah dari masjid ke warung kopi. Ini yang sangat-sangat kita sayangkan. Sementara Nabi SAW sangat mendorong kita untuk meningkatkan lagi ibadah malam kita
di 10 akhir. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sendiri dalam hadis dari Aisyah riwayat Imam Bukhari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah itu keibadahnya di 10 akhir itu kesungguhannya tidak sama dengan di luar 10 akhir. Artinya ada peningkatan ibadah Rasulullah di 10 akhir Ramadan. Apa yang dibuat Rasulullah? Kata Aisyah, qama lailahu wa aqama ahlahu wa syaddal mi'dzar. Rasulullah membangunkan keluarganya, beliau sendiri juga tidak tidur untuk menggunakan 10 akhir itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syaddal mi'dzar, ikat pinggang. Makna ikat pinggang secara majazi adalah tidak tidur dengan istrinya, tapi beliau iktikaf di dalam masjid. Maka sekarang kita bersyukur banyak masjid di Banda Aceh ini sudah mengadakan solat qiyamul lail di 10 akhir Ramadan. Maka mari kita sahuti untuk kita ramai-ramai menghidupkan 10 akhir Ramadan itu dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai malah di 10 akhir malah kita di warung kopi tidak datang lagi ke masjid. Ini adalah sikap yang perlu sangat untuk kita perbaiki, karena ini tidak berdasarkan dari apa yang dicontohkan Nabi SAW oleh para sahabat Nabi, oleh para tabi'in dan tabi'in yang mereka meningkatkan ibadah mereka ketika masuk 10 akhir daripada Ramadan. Mudah-mudahan ya kita semua dapat meninggalkan sesuatu yang tidak baik dari apa yang kita kerjakan selama ini, berpindah kepada sesuatu yang itu bercontoh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena juga di 10 akhir malam-malam yang Nabi suruh cari kita Lailatul Qadar, dalam hadis sahih Bukhari, iltamisuha fil ashr al awakhir fi kulli witr. Cari Lailatul Qadar di 10 akhir, terutama di malam-malam ganjilnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.